warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11D. Kami akan melakukan wawancara dengan beberapa warga sekolah SMAN 107 Jakarta dengan tema Suara Demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Safa. Saya Kendra Mikaela. Saya Rifki Damaris. Saya Muhammad Sigit Agus Wibowo. Saya Lutfi Algani. Saya Muhammad Afarul Kusuma Putra. Langsung aja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, langsung aja kita mulai wawancara ke pertama, yaitu dengan Halo semuanya, nama aku Kanisa Alexandra. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana menurut kakak kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Menurut aku kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini udah cukup bagus karena kita bisa berpendapat melalui media sosial dan juga kita masih boleh melakukan demonstrasi. Oke, selanjutnya apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Dan juga mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi, Kak? Sebenarnya kalau anak muda itu kan biasanya mereka lebih peka sama zaman modern sekarang. Jadi mereka yang lebih tahu kita tuh butuhnya apa sekarang. Makanya menurut aku lebih untung kalau misalnya anak muda yang demokrasi karena mereka yang bakal nerusin negara kita. Jawaban bagus sekali. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik atau pemerintahan? Menurut aku yang bisa dilakukan buat anak muda biar bisa partisipasi dalam demokrasi itu semacam-macam. Kalau misalnya sepantaran kita anak SMA kan kita nggak bisa langsung turun aksi ke jalan. Jadi kita bisa bantu lewat sosial media. Kita bisa share kegiatan-kegiatan demonstrasi yang lagi terjadi sekarang dan kita bisa dukung yang memang lagi dilakukan aksi sama mahasiswa-mahasiswa sekarang. Oke, selanjutnya, bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya? Kayaknya nggak banyak bedanya ya, cuman mungkin sekarang menurut aku lebih banyak yang berpendapatnya tuh lewat sosial media dibanding turun langsung ke jalan. Oke, selanjutnya, menurut kakak, pemilu sekolah itu seperti apa sih, Kak? Pemilu sekolah menurut aku, ini yang aku tahu soal pemilu sekolah. Biasanya kalau pemilu sekolah itu sesuai pengalaman aku, kita biasanya punya beberapa calon buat buat next ketua di organisasi di sekolah. Terus nanti mereka juga bakal orasi, kasih tahu visi misinya mereka kayak gimana, inovasinya mereka kayak gimana. Terus nanti kita bakal vote mereka lewat kotak suara. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut kakak, apakah konsep pemilu di sekolah sama dengan pemilu presiden atau pilkada di Indonesia? Jika tidak, berikan contohnya. Kayaknya beda ya, soalnya paling menurut aku bedanya itu di perhitungan suaranya. Setahu aku kalau misalnya perhitungan suara pemilu yang di pemerintah itu mereka ada kayak ada rumus perhitungan suaranya gitu, jadi harus dikali berapa gitu. Terus mereka kan juga harus sesuaiin sama kursi-kursi yang ada di DPR. Tapi kalau misalnya di sekolah biasanya cuma dihitung dari berapa banyaknya aja kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Nis. Jadi sekian dari aku dan Kakak Nis. dah. Halo semuanya, saya Kendra Mikaela Pratomo dari 11D kelompok 6. Saya sedang di kantin bersama Ibu Linda. Ya, dan saya akan mewawancarai Ibu tentang demokrasi. Pertama-tama, Ibu boleh gak memperkenalkan diri Ibu sendiri? Pegang sendiri. Oke, hai, nama saya Linda Ferry Mustika, bisa dipanggil Ibu Linda. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11 di SMA 107 Jakarta. Ya. Ibu kan sudah mengajar sebagai guru SMA ya. Kalau menurut Ibu, bagaimana sih partisipasi anak muda sekarang dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era yang sebelumnya? Oke, kalau untuk sekarang anak muda yang sekarang tuh sepertinya menurut saya ya, mereka tuh lebih aktif, lebih kreatif karena mereka lebih menguasai IT kan. Iya. Secara teknologi mereka lebih mumpuni ketimbang bapak ibu yang sudah senior mungkin ya. Jadi menurut saya ya itu, mereka lebih jago di IT-nya. Kemudian mereka juga lebih melek politik kalau menurut saya. Mereka bisa membedakan mana politik yang
benar dan mana yang enggak gitu. Seperti yang baru-baru ini terjadi kan, yang hashtag peringatan darurat itu ya. Nah itu banyak kan dari kalangan mahasiswa yang turun langsung ke gedung DPR ya waktu itu ya. Nah ya benar, mereka ke gedung DPR untuk menolak kebijakan-kebijakan yang menurut mereka dirasa tidak menguntungkan bagi rakyat dan hanya menguntungkan bagi segelintir golongan tertentu gitu. Ibu, saya penasaran deh, apa menurut Ibu perbedaan pemilu yang pertama kali Ibu ikuti dengan pemilu yang baru-baru ini? Saya pertama kali ikut pemilu itu kalau nggak salah tahun, sebentar saya agak lupa, 2018 atau 19 seingat saya. Waktu itu pemilihan gubernur ya. Dan itu tuh pertama kali sistem pemilihannya itu dicontreng. Kalau dulu kan dicoblos nomor atau mungkin mukanya atau apanya itu dicontreng. Jadi pakainya kan pulpen kalau nyontreng. Kalau yang awal-awal sebelumnya yang pernah saya dengar itu pakainya paku buat ditusuk. Nah untuk yang sekarang ini kayaknya balik lagi ke dicoblos deh. Jadi perbedaannya cuma di sistem itunya aja sih. Mungkin sistem ininya juga ya, kampanyenya mereka juga lebih sekarang kan teknologi lebih canggih. Kalau dulu ibaratnya dulu kan masih agak terbatas, paling sekedar baliho atau apa. Kalau sekarang yang di sosial media, di iklan-iklan masyarakat juga banyak gitu. Jawaban Ibu keren-keren semua ya. Terima kasih banyak ya Ibu udah menjawab pertanyaan saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama adalah, apakah kakak paham tentang pemilihan di sekolah? Di sekolah di Salah Setuju ya? Ya. Di Salah Setuju kan dulunya tuh kita nggak yang kayak ada demokrasi gini. Cuman kalau buat sekarang tuh kita ada yang namanya demokrasi tadi. Tapi tipenya tuh kayak nanti bakal ada yang namanya orasi dulu. Tapi sebelum orasi itu bakal ada wawancara, yang dimana calon ketua OSIS dan calon ketua umum itu bakal diwawancara itu dari sekolah, dari guru-guru di sekolah ataupun dari ketos dan ketumnya sendiri. Nah dari situ mereka akan dipilih dan dipilih untuk melakukan orasi. Setelah itu bakal ada namanya pemungutan suara kayak gitu. Oke, baik kak. Untuk pertanyaan kedua, apakah dalam pilkada mendatang kakak akan ikut berpartisipasi? Iya, karena aku udah umur 17 tahun. Oke. Untuk yang selanjutnya, apakah kakak akan menggunakan hak suara kakak dalam pemilu sekolah? Tentu karena itu sangat berpengaruh dengan calon ketua OSIS dan calon ketua umum PK selanjutnya. Oke, baik kak. Selanjutnya, apakah kakak akan partisipasi dalam pemilu sekolah? Tentu. Oke. Yang terakhir, apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi dan mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Sangat berpengaruh karena Indonesia sekarang itu butuh yang namanya anak muda yang cerdas, entah itu dalam beberapa bidang kayak bidang informasi, teknologi dan sebagainya. Karena Indonesia tuh kan pasti setiap tahun ada butuh perkembangan kayak gitu. Dengan adanya anak muda sekarang itu banyak pasti pengaruh-pengaruh yang baru dan membantu Indonesia buat maju ke depannya. Karena buat sekarang tuh kalau kalian tahu anak-anak muda sekarang tuh lebih memilih buat ide-idenya tuh disalurkan di luar negeri daripada Indonesia. Karena Indonesia tuh kurang aware dengan adanya ide-ide yang anak-anak muda sekarang punya, karena mereka mikir ide ini tuh biasa aja, nggak berpengaruh besar, padahal pas kita lihat di luar negeri tuh ternyata bagus ya kayak gitu. Jadi gimana cara Indonesia bisa aware sama anak muda sekarang aja sih. Baik kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Semangat. Dadah. Nah, dari wawancara yang kami lakukan, penting kan demokrasi? Penting dong Sigit. Dengan adanya demokrasi, maka kehidupan bernegara dan juga kegiatan sehari-hari akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita junjung tinggi suara demokrasi agar kehidupan bisa tenang dan abadi. Hidup demokrasi!